Halo, selamat datang di Meringkas Film. Dalam video ini kita akan meringkas alur sebuah film bertajuk Your Lucky Day. Langsung saja kita mulai. Pada awal film memperlihatkan sebuah siaran televisi yang sedang mengundi lotre berhadiah 156 juta dolar. Malam itu Sterling sedang melakukan transaksi gelap untuk sekedar bertahan hidup. Namun mereka tidak mendapati kesepakatan. Ketika Sterling meminta uangnya, tiba-tiba ia dibukul dari belakang hingga tersungkur. Mereka berusaha kabur walaupun Sterling mengancamnya menggunakan senjata api. Mereka tetap saja menghiraukan dan pergi meninggalkannya tanpa memberikan uang sepeser pun. Beralih ke sebuah minimarket, pemilik toko yang bernama Amir sedang menelpon seseorang. Petugas polisi masuk dan meminta izin untuk menggunakan toilet. Di minimarket itu juga terdapat suami istri bernama Abraham dan Anna yang sedang berbelanja. Selesai menelpon, Amir melihat siaran televisi yang memberitakan meningkatnya kriminalitas di daerah ia tinggal. Sebuah mobil mewah berhenti di depan minimarket. Seorang pria kaya masuk ke dalam minimarket dan disusul oleh Sterling yang wajahnya cukup lesu. Pria kaya itu membeli beberapa barang dan membayarnya. Sterling mengambil sekaleng soda dan membaca majalah. Sebelum pergi, pria kaya itu memeriksa tiket lotre miliknya menggunakan alat pemindai yang ada di minimarket itu. Sembari berbincang, pria kaya memindai satu persatu tiket yang dirinya miliki. Keberuntungan ada di tangan pria kaya itu. Dirinya memenangkan jackpot senilai 156 juta dolar. Amir memeriksa kembali tiket itu dan ternyata benar pria kaya itu memenangkan sebuah lotre. Amir memberikan selamat dan pria kaya itu bersorak kegirangan. Melihat itu Abraham dan Anna juga ikut tersenyum bahagia. Berbeda dengan Sterling, ide jahat tiba-tiba muncul. Sterling menutup kepalanya menggunakan majalah dan berkat. Amir yang melihatnya berusaha menghentikan tindakan Sterling. Tanpa pikir panjang, Sterling menodongkan senjata api kepada pria kaya dan meminta tiket lotre itu untuk diserahkan kepada dirinya. Sterling beranggapan bahwa pria kaya itu tidak pantas memenangkan sebuah lotre dan tetap mengancamnya untuk segera memberikan tiket itu. Akhirnya pria kaya memberikan tiket itu. Petugas polisi yang mendengar ada keributan keluar dari toilet dan berusaha melumpuhkan Sterling. Namun ketika menembakkan senjatanya, polisi itu salah sasaran dan mengenai pria kaya. Sterling tanpa pikir panjang menembak petugas polisi itu. Abraham menenangkan istrinya yang sedang hamil. Amir berusaha melawan dengan mengambil senjata miliknya namun dihentikan oleh Sterling. Karena ketakutan, Amir memberikan senjatanya. Sterling yang menyadari ada kamera pengawas meminta Amir mengantarnya menuju ruang kontrol untuk menghapus rekaman. Sebelum itu, Sterling mematikan lampu dan meminta Amir untuk mengumpulkan semua ponsel milik orang-orang yang ada di minimarket itu. Sterling juga meminta Amir dan Abraham untuk memindahkan mayat dan membersihkan tempat kejadian. Mereka dibawa ke ruang kontrol. Sterling memaksa Amir untuk menghapus rekaman CCTV. Abraham dan Anna dijadikan tawanan oleh Sterling. Amir masih menolak permintaannya dan menyuruh Sterling untuk tidak membunuhnya. Melihat sebuah foto, Sterling mulai menanyakan hal-hal pribadi kepada Amir dan mengajaknya berkenalan. Sterling juga mengajak Abraham dan Anna untuk berkenalan. Abraham menceritakan bahwa pekerjaannya adalah seorang pianis. Amir masih menolak permintaan Sterling untuk menghapus rekaman. Amir juga menjelaskan bahwa tiket itu akan hangus jika kejahatan itu terungkap. Sterling yang mulai tenang melepas ikatan yang ada di tangan Abraham dan Anna. Sterling meminta Amir, Abraham dan Anna untuk mengarang cerita bahwa kematian polisi dan pria kaya merupakan akibat serangan antar kelompok ras. Mereka awalnya menolak, namun Sterling akan memberikan uang ketika mereka mau berbohong sesuai keinginannya. Amir mengajukan 10 juta dolar untuk cerita bohong itu namun ditolak oleh Sterling karena terlalu tinggi dan dirinya menawarkan 4 juta dolar. Mendengar itu Abraham dan Anna mengatakan jumlah itu tidak sebanding dengan kematian petugas polisi dan pria kaya. Abraham dan Amir mengajukan 20 juta dolar kepada Sterling namun tetap ditolaknya. Sterling mempersilahkan Abraham dan Anna untuk pergi karena sudah tidak dijadikan tawanan lagi. Ketika Anna menarik Abraham untuk pergi, mereka ditawarkan 6 juta dolar oleh Sterling atas dasar rasa simpati kepada masa depan bayi yang dikandung oleh Anna.
Saat mereka bernegosiasi, saudara Amir datang untuk bekerja pada shift malam. Amir berusaha menahan saudaranya yang bernama Hasan agar tidak masuk. Amir berpura-pura mabuk karena dirinya diceraikan oleh istrinya dan menyuruh Hasan untuk pulang dan bekerja pada keesokan harinya. Hasan juga bertanya siapa pemilik mobil putih yang terparkir di depan minimarket itu. Saat berbincang, seorang petugas keamanan datang. Mereka melihat tokonya tutup lebih awal dibanding biasanya. Amir memberikan rokok kepada petugas itu. Hasan menjelaskan kepada petugas bahwa Amir sedang mabuk. Tiba-tiba bekas selongsong peluru tertendang dan menghasilkan suara yang tidak asing bagi petugas keamanan. Petugas keamanan itu berusaha mencari sumber suara tadi karena saat ini kriminalitas di daerah itu sedang meningkat. Petugas itu menginjak es krim yang tumpah di lantai. Amir menjelaskan bahwa tadi adalah suara es krim yang tumpah. Hasan berniat ingin membersihkannya, namun dihentikan oleh Amir. Akhirnya Hasan dan petugas itu mempercayai Amir dan pergi meninggalkan minimarket. Amir kembali ke control room. Mereka mulai membahas bagaimana cara agar mayat-mayat itu tidak ketahuan. Sekarang Amir, Abraham, dan Ana berada di pihak Sterling. Mereka mau membantunya dengan syarat tidak ada cerita bohong dan akan menutupi kejadian itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sterling menyarankan agar mayat-mayat itu dihancurkan dengan cairan asam seperti yang ada di film-film. Namun Amir dan Ana menolaknya. Mereka mulai memeriksa dompet dan handphone milik pria kaya. Handphone itu berhasil dibuka dan ternyata pria kaya itu sedang berlibur. Ana memeriksa balasan email dari perusahaan dan sekretarisnya agar mereka tidak mencurigai kematian pria kaya. Ana memiliki rencana untuk memindahkan mayat itu ke dalam mobilnya. Dirinya berpikir hal itu akan lebih aman karena peluru yang ada di dalam pria kaya itu adalah milik petugas polisi. Saat mereka keluar, petugas polisi itu tersadar ketika seekor lalat terbang masuk ke dalam mulutnya dan menyebabkan ia tersedak. Petugas itu kesakitan dan mengingat kejadian yang baru ia alami. Ketika menengok ke samping, ia melihat seorang pria yang sudah mati karena tembakannya. Petugas itu berniat menghubungi temannya menggunakan radio komunikasi. Namun ia mengurungkan niatnya ketika ingat perampok itu membawa tiket pemenang lotre. Dirinya berusaha menghubungi sang ayah namun teleponnya tidak terjawab. Mereka sudah siap memindahkan mayat. Petugas itu berpura-pura tak sadarkan diri. Amir dan Abraham memindahkan mayat pria kaya itu ke dalam mobil. Ayah petugas polisi itu sedang berbincang mengenai skandal polisi di daerahnya. Telepon berdering, ia mengangkat teleponnya. Petugas polisi itu memberikan kejadian dan mengabarkan ada tiket lotre 156 juta pada perampok dan meminta bantuan ayahnya. Sterling, Abraham, Amir, dan Ana selesai memindahkan mayat pria kaya masuk ke dalam mobilnya. Mereka berencana membawanya menuju sebuah pulau. Mereka kembali bersih tegang. Sterling meminta Abraham berkemas dan pergi mengantarkannya sendirian. Karena dirinya takut ketika Abraham kembali mereka akan tertangkap. Abraham akan pergi bersama istrinya namun dihentikan oleh Sterling dan menyuruh istrinya untuk tetap di sini. Melihat itu Amir mulai kesal, dirinya menganggap Sterling tidak bertanggung jawab dan menantangnya. Ternyata selama ini Sterling hanya memasukkan selongsong bekas pada senjatanya. Amir meninggalkan mereka. Ana berhasil membujuk Abraham agar mau mengantarkan mobil itu seorang diri. Selesai menelpon, ayah petugas polisi itu nampak kebingungan dan disadari oleh rekan-rekannya. Akhirnya ayah petugas itu menceritakan kejadiannya dan meminta bantuan kepada rekan-rekannya itu. Di sisi lain Abraham bersiap untuk berangkat. Sterling menghubungkan telepon dan menempelkan pada mobil itu untuk berkomunikasi. Abraham berpamitan kepada Ana. Mereka takut jika tidak bisa bertemu lagi. Abraham meminta kepada Ana untuk menyanyikan lagu kesukaan mereka ketika dia merasa aman dan bisa didengar olehnya melalui telepon. Akhirnya Abraham bergegas berangkat. Amir, Sterling, dan Ana masuk kembali ke minimarket. Petugas polisi yang masih berada di kamar mandi masih menunggu bantuan dari ayahnya. Kembali ke Abraham, mobil itu terpaksa berhenti. Dirinya terjebak oleh kereta yang lewat. Abraham berusaha berbicara namun tidak direspon oleh Sterling. Abraham memutuskan keluar dari mobil dan meminta bantuan kepada mobil yang melintas namun mobil itu tidak berhenti.
Saat dirinya akan kembali ke mobil, petugas keamanan melihatnya dan mencurigai Abraham yang meninggalkan mobil sembarangan. Petugas itu berusaha menangkap Abraham ketika melihat bercak darah ada pada tangannya. Mereka saling menyerang dan Abraham berhasil melumpuhkan petugas keamanan itu dan dimasukkannya ke dalam mobil. Abraham melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Sterling sedang berandai-andai hidupnya akan jauh lebih baik ketika mendapatkan banyak uang. Ayah petugas kepolisian itu sampai di depan minimarket. Amir berbincang dengan Sterling. Ia mengatakan bahwa uang itu akan dipakai untuk putrinya dan berharap keluarganya akan kembali lagi. Ayah dari petugas kepolisian itu mempersiapkan diri melakukan penyerangan dengan rekan-rekannya. Mereka tampak bersenjata lengkap dan lebih profesional. Abraham telah sampai di pelabuhan. Ia teringat dengan keluarganya. Anna dan Sterling sedang berbincang. Amir selesai menghapus rekaman CCTV. Sterling menanyakan kepada Abraham berapa lama lagi ia akan kembali. Mereka sudah tak sabar untuk merayakan semua ini. Tanpa disadari, pergerakan mereka sudah diawasi oleh ayah petugas kepolisian dan rekan-rekannya. Sterling mulai berasa janggal ketika melihat mobil lain yang terparkir di depan minimarket. Amir berencana menyerang Sterling. Anna yang ketakutan mulai menyanyikan lagu agar Abraham bisa mengetahui kondisinya. Sebelum Amir menyerang, tiba-tiba sebuah peluru menembus minimarket namun hanya menyerempet telinga Sterling. Tiba-tiba ayah petugas kepolisian itu masuk bersama rekannya dan menembak Amir. Petugas polisi yang bernama Chot itu berhasil diselamatkan. Sterling berusaha melawan, namun tembakan sniper kali ini berhasil mengenai dadanya. Anna yang panik berpura-pura mati. Dirinya menutup kepalanya menggunakan plastik dan berbaring. Melihat itu, ayah Chot menginjak tangan Anna untuk memastikan jika benar-benar dirinya sudah mati. Abraham yang berada di pelabuhan mulai panik karena teleponnya tidak ada yang merespon. Anna berhasil mengelabuinya. Saat ayah Chot akan menendang perut Anna, suara Abraham terdengar dari handphone dan ia menghancurkan handphone itu. Mereka sadar bahwa orang-orang pada minimarket saling menyerang dan pelaku bukan hanya pada minimarket itu saja. Saat ayah Chot lengah, Anna menyerangnya menggunakan palu dan berhasil melumpuhkannya seketika. Abraham berhasil membawa mobil itu masuk ke kapal dan meninggalkannya. Permasalahan semakin rumit. Rekan-rekan ayah Chot mulai sadar ketika mereka tak bisa menghubunginya. Anna berusaha mengirimkan sinyal bantuan saat ada truk yang melintas. Saat rekan ayah Chot mendekat, Anna berusaha menyerangnya. Anna mengancam akan membakar tiket lotre ketika mereka berani mendekat. Mereka mundur dan menunggunya di dalam mobil. Di sisi lain, Anna berusaha mengamankan dirinya dengan mengambil rompi anti peluru. Anna juga mengambil dompet milik ayah Chot. Setelah membalutkan perban di tangannya yang luka, ia mengambil identitas milik ayah Chot dan mencarinya di internet. Ternyata ayah Chot adalah seorang anggota polisi yang bermasalah. Abraham berlari kembali ke minimarket dan berusaha menghubungi Anna, namun tidak terjawab. Anna melihatnya di kamera pengawas. Abraham diserang oleh rekan-rekan ayah Chot. Dirinya dijadikan sandera dan diinterogasi di dalam mobil. Anna kembali mencoba berkomunikasi. Abraham dipukul dan pingsan seketika. Anna berusaha bernegosiasi dengan mereka. Anna mengungkapkan identitas ayah Chot yang memiliki sejarah buruk dalam kinerjanya sebagai seorang polisi. Anna meminta mereka untuk bekerja sama karena saling membutuhkan. Awalnya mereka menolaknya dengan keras, namun Anna tetap meminta bagian dan meminta agar Abraham untuk dilepaskan. Abraham menyanyikan lagu. Anna menyadari Abraham masih hidup. Anna mematikan semua listrik di minimarket itu dan bersiap bersembunyi. Rekan polisi kotor itu masuk ke dalam minimarket dan mencari Anna. Saat akan kabur, rompinya tersangkut pada pintu. Akhirnya Anna melepaskannya dan berhasil bersembunyi. Chot sudah mengetahui jika ayahnya sudah meninggal. Mereka akan melakukan serangan balik. Anna akan menyerang polisi itu, namun ternyata peluru habis. Polisi itu menemukan persembunyiannya. Saat polisi itu masuk, Anna menyerangnya menggunakan botol. Anna dicekik oleh polisi itu, namun dirinya berhasil menyayat leher polisi dengan pecahan botol yang ada di tangannya.
Ana memiliki ide untuk menyalakan alarm kebakaran yang otomatis memanggil pihak kepolisian. Dirinya berusaha menyalakan korek api yang ada di saku bajunya. Dengan susah payah akhirnya Ana berhasil menyalakan dan alarm itu menyala. Di sisi lain Abraham dan polisi kotor itu membakar mobil yang mereka kendarai. Ana menemukan tiket lotre yang ada di saku milik Sterling. Namun tiba-tiba Chod datang menembak Ana. Chod menodongkan senjatanya. Abraham yang masih terikat berusaha melindungi. Chod ditenangkan oleh rekan ayahnya. Ketika Chod menyerahkan senjatanya, tiba-tiba ia diserang oleh rekan ayahnya itu dan mati di tempat. Polisi kotor itu membebaskan Abraham dan meminta tiket lotre untuk memeriksanya. Beberapa mobil polisi dan pemadam kebakaran datang ke minimarket itu. Mereka berpura-pura bahwa polisi kotor itu yang menyelamatkan Abraham dan Ana. Pada akhir film diceritakan bahwa polisi kotor itu mendapatkan penghargaan karena sudah menyelamatkan pemenang tiket lotre dan diberi setengah dari hadiah lotre itu. Ana melahirkan anak laki-lakinya dan mereka hidup bahagia bersama. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.